Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Teman-teman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul 5 bekal yang perlu kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah bekal iman. Bekal iman penting disiapkan karena perintah ibadah puasa hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi, pastikan iman untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena al-imanu yasidu wa yanqusu, sifat iman itu naik turun. Al-imanu yasidu bin ta'ah wal imanu yanqisu bil maksiyat. Iman naik dengan ketaatan dan iman turun karena kemaksiatan. Teman-teman rahimakumullah, kalau kita mau terjaga imannya, maka pastikan ketaatan kita kepada Allah menjelang kita bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah amal. Bila menjelang datangnya bulan Ramadan, orang biasa menjalankan rutinitas dalam ibadah puasa, tapi terkadang rutinitas bukan merupakan prioritas. Maka menjelang bulan Ramadan, buatlah agenda amal, seperti ibadah wajib yang diperbaiki dan ibadah sunnah yang ditambah. Ibadah sunnah misalnya membaca Al-Quran. Alangkah ruginya seseorang bila pada bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Karena apa? Bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia, karena di dalam bulan tersebut terdapat peristiwa diturunkannya Al-Quran. Bisa jadi, kalau Al-Quran tidak diturunkan, maka bulan Ramadan bukanlah bulan yang mulia. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, bila perlu sampai khatam berkali-kali. Teman-teman rahimakumullah, selain itu, ibadah sunnah yang harus kita sampaikan adalah infak dan sedekah, salat tarawih, dan 10 hari menjelang akhir Ramadan kita bisa bertikaf di masjid ataupun melaksanakan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah ilmu. Sabda Nabi mengatakan, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menyambut Ramadan dengan ilmu akan berbeda dengan orang yang menyambut Ramadan tanpa ilmu. Konsep berbuka puasa yang dicontohkan Rasul kita adalah kesederhanaan. Kuncinya sederhana, diawali dengan berbukalah dengan yang manis. Artinya, cukup kita menyediakan segelas air putih atau air hangat, kemudian kurma hitungannya ganjil 1, 3, 5. Apabila azan berkumandang, yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum sedekuk air. Pertama, fungsinya untuk membatalkan puasa. Kemudian sedekuk air kedua untuk membasahi kerongkongan. Baru kita membaca doa berbuka puasa seperti biasanya dan diikuti dengan doa-doa yang lainnya. Teman-teman rahimakumullah, doa yang dipanjatkan oleh orang berpuasa hingga ia berbuka termasuk salah satu doa yang bermustajab. Setelah doa musafir dan doa orang terzalimi, baru kita menyempurnakan minum tadi, kemudian makan secukupnya untuk selanjutnya bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib. Yang keempat yang harus kita siapkan adalah harta. Teman-teman rahimakumullah, harta yang kita siapkan menjelang bulan Ramadan adalah untuk infak dan sedekah. Salah satu infak sedekah yang tidak boleh dilupakan karena termasuk amalan yang luar biasa adalah memberi hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi, barang siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan kebaikan sebanyak hari yang ia berikan.
Artinya, jika kita bersedekah selama 30 hari, maka kebaikan puasa kita akan dihitung 60 hari berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun. Apakah hidangan itu harus mewah dan mahal? Sekali lagi, Nabi kita menekankan hatta kita memberi setengah biji kurma saja, maka itu sudah tercatat memberi hidangan. Masya Allah. Kelima atau yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah hati. Sebelum bertemu Ramadan, maka sucikan hati. Jangan biarkan bertemu dengan bulan Ramadan dengan hati yang kotor. Intinya, jika ada di antara kita yang merasa pernah berbuat salah kepada orang lain, maka mintalah maaf. Terlebih, jika ada seorang anak yang pernah berbuat salah kepada orang tuanya, maka sebelum bertemu Ramadan, mintalah maaf kepada orang tua, supaya kita bisa mengawali puasa dengan hati yang suci. Teman-teman rahimakumullah, semoga kita dapat mempersiapkan 5 bekal ini dan kita dapat menjalankan ibadah puasa sebaik-baiknya hingga kita mendapat predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.